Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang berada di 10 hari terakhir, hari-hari yang paling istimewa di bulan suci Ramadan, malam-malam yang penuh dengan keberkahan, malam-malam terbaik. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tahu bagaimana mengisi hari-hari ini. Tidak ada sosok yang lebih mengerti bagaimana mendapatkan husnul khatimah di bulan suci Ramadan. Tidak ada yang paling mengerti bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar kecuali Nabi kita SAW. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah hendaknya mengetahui bagaimana nabinya mengisi waktu di 10 hari terakhir. Bagaimana Rasulnya menyibukkan diri detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari di 10 hari terakhir ini. Karena petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi kita SAW. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kabar gembira bagi kita, ibunda kita, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, berbagi cerita dengan kita. Beliau menyampaikan testimoninya, apa yang beliau lihat dengan kedua matanya saat beliau melihat suami tercintanya di 10 hari terakhir sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir, shadda mizarahu, beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malam di 10 malam tersebut. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarga beliau. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, syadda mi'zarahu, mengencangkan tali ikat pinggang. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir. Apa yang dimaksud mengencangkan ikat pinggang, wahai saudaraku? Ada dua makna di tengah-tengah para ulama. Makna yang pertama, ini adalah ungkapan untuk menunjukkan bagaimana Nabi SAW benar-benar habis-habisan dalam beribadah, benar-benar all out dan mengerahkan seluruh kemampuan beliau dalam beramal soleh. Ibadah beliau di 10 hari terakhir melebihi ibadah beliau di hari-hari biasa atau selain 10 hari terakhir. Dan ini yang bisa kita tangkap dan bisa kita rekam dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim, karena Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi kita SAW benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di hari-hari yang lain. Nabi kita SAW benar-benar habis-habisan. Makanya dalam riwayat yang lain, jadda wa syadda mi'zarah. Beliau benar-benar habis-habisan dalam beribadah di 10 hari terakhir ini. Kita bisa bayangkan bagaimana beliau di 10 hari terakhir. Karena di hari-hari biasa saja, Nabi qiyamul lail hatta tawarramat qadamah. Nabi kalau tahajud dan sholat malam itu sampai kaki beliau bengkak, saking lamanya, saking panjangnya ayat-ayat yang beliau baca. Lalu bagaimana di 10 hari terakhir? Syadda mi'zarah. Ini adalah simbol bagaimana sang Nabi all out dalam mengerjakan ibadah di 10 hari terakhir. Iya, Nabi kita yang dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang dipastikan akan mengetuk pintu surga pertama kali. Nabi kita yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau habis-habisan di 10 hari terakhir. Lalu saya dan Anda yang belum tentu diampuni, yang belum tentu masuk surga, yang masih mengemis pahala dari Allah dan berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asik-asik tidur di atas kasur-kasur kita, lupa beribadah, malam-malamnya dihabiskan di restoran-restoran tanpa berzikir kepada Allah, tanpa salat tarawih untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, lupa membaca Al-Qur'anul Karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syadda mi'zarahu. Marilah kita mengencangkan tali ikat pinggang kita sebagaimana Nabi SAW mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Perbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah Jalla wa ala. Lalu perbanyak salat-salat sunnah, khususnya salat lail, salat tarawih, dan tentu saja jaga salat wajib kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Makna yang kedua dari ungkapan di atas,
Sebagian para ulama mengatakan bahwa arti mengencangkan tali ikat pinggang adalah tidak berhubungan intim dengan istri beliau selama 10 hari tersebut, selama 10 malam tersebut. Karena kita tahu bersama, secara umum laki-laki yang ingin berhubungan intim dengan istrinya, dia harus membuka tali ikat pinggang dia. Itu secara umum. Oleh karena itu ungkapan bahwa beliau tidak berhubungan intim dengan istri-istri beliau selama 10 malam terakhir. Iya. Kenapa? Karena beliau sibuk ibadah. Kenapa? Karena beliau sibuk sholat. Kenapa? Karena beliau sibuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena beliau sibuk istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena beliau beriktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah berfirman tentang orang-orang yang beriktikaf. Janganlah kalian berhubungan dengan istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 187. Itu yang dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama yang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kesungguhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian para ulama berusaha melebarkan sayap kandungan yang baru saja kita jelaskan. Mereka mengatakan, ketika Nabi SAW libur berhubungan dengan istri-istri beliau, ini menunjukkan bahwa sunnah Rasul SAW di 10 hari terakhir adalah meminimalisasikan kegiatan-kegiatan mubah kita. Aktivitas-aktivitas keseharian kita, walaupun tidak haram. Di 10 hari terakhir, kalau bisa kita liburkan. Karena kita tahu bersama berhubungan intim antara suami dan istri hukumnya mubah. Dan kalau kita niatkan dapat pahala. Tapi di 10 malam ini spesial. Beliau meliburkan. Oleh karena itu sebagaimana beliau meliburkan berhubungan dengan istri beliau, beliau juga meliburkan aktivitas-aktivitas keseharian beliau. Kenapa? Karena beliau i'tikaf. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang berkesempatan i'tikaf di 10 hari ini jelas mereka akan meliburkan aktivitas-aktivitas keseharian mereka karena mereka sibuk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah yang tidak memungkinkan untuk beriktikaf, yang jatah cutinya sudah habis, yang harus mencari nafkah, harus menafkahi keluarganya, atau ada janji dan seterusnya, atau mungkin sedang sakit, atau jelas ada udzur syar'i yang tidak memungkinkan dia iktikaf, maka minimalisasikan aktivitas dunia kita, minimalisasikan kegiatan-kegiatan kita. Balil insanu ala nafsi basiro. Kita yang paling tahu tentang diri kita. Kalau kita bisa meliburkan pekerjaan kita, liburkan. Kalau kita bisa tutup toko kita, tutup toko. Ustadz, emangnya haram? Tidak ada yang mengatakan haram. Tapi sekali lagi, ini 10 hari terakhir. Ini 10 malam terakhir. Nabi SAW meliburkan aktivitas dunia beliau dan sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diampuni oleh Allah, lalu kita yang belum tentu diampuni, sibuk dengan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita 11 bulan untuk mencari dunia. Bahkan sekali lagi 20 hari pertama silahkan. Tapi ini 10 hari terakhir. Kalau kita nggak bisa itikaf, bukan berarti kita keluyuran, bukan berarti kita jalan-jalan, bukan berarti kita kesana dan kemari, kongko tidak jelas. Ini 10 malam terakhir. Angkat tangan kita kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta agar kita dibebaskan dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, liburkan aktivitas dunia kita jika itu memungkinkan. Tidak ada paksaan, tapi kita yang butuh. Tanamkan pada diri kita, kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Kita yang butuh ketika kita sholat, kita yang butuh ketika kita tarawih, kita yang butuh ketika kita berzikir, kita yang butuh ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kepada diri kita saat kita berada di 10 hari terakhir ini bahwa kita yang butuh ibadah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad, Allah tidak butuh dengan kita dan di detik yang sama kita butuh kepadanya. Kita butuh ketika kita meliburkan sebagian aktivitas kita untuk salat tarawih, untuk berzikir, untuk berlama-lama di masjid, untuk membaca Al-Qur'anul Karim, untuk berkhalwat dengan Allah Jalla wa Ala. Kita tidak dibutuhkan, kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh dosa-dosa kita diampuni. Kita yang butuh mendapatkan Lailatul Qadar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 malam terakhir ini sekali lagi pending, yang bisa kita pending. Kita tidak suudzon ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita, teman kita masih bekerja, masih jualan, kita berhusnudzon dengan sesama muslim. Mungkin mereka butuh.
Dan sekali lagi, kalau kita tidak bisa meliburkan, niatkan untuk sebagai sarana mencari nafkah agar dapat pahala. Niatkan sebagai sarana ibadah agar dapat pahala. Ketika kita dapat keuntungan, kita infakkan di 10 malam terakhir ini, agar kita pun dapat pahala dan bisa berkompetisi dengan yang i'tikaf. Tapi untuk diri kita, jika nafkah kita cukup, jika nafkah untuk keluarga kita cukup, jika kebutuhan kita sudah terpenuhi, maka liburkan sebagaimana Nabi SAW meliburkan aktivitas beliau. Wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik amalan adalah mengikuti petunjuk dan amalan Nabi SAW. Beliau juga butuh nafkah, beliau juga mencari nafkah, beliau juga memiliki kebutuhan seharian, tapi 10 hari terakhir ini beliau liburkan itu semua dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.